Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita fokus pada tafsir surah Al-Fatihah. Jadi ini sudah masuk ayat yang ketiga ya. Berapa ini? Ketiga. Ya. Jadi kita masuk pertemuan yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita usahakan dua ayat ya, malam ini dua ayat. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi sekarang kita ayat yang ketiga dulu. Ar-Rahmanir Rahim. Itu di dalam kalau artinya kita artikan dulu. Ar-Rahman ini kalau kata Ibnu Abbas itu berbeda dengan Ar-Rahim. Jadi kalau di dalam terjemahan kita Ar-Rahman Ar-Rahim itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi seakan-akan Ar-Rahman itu Maha Pengasih, Ar-Rahim itu Maha Penyayang. Tetapi di dalam tafsir Ibnu Abbas, bahkan bukan Ibnu Abbas saja, ada beberapa penafsir-penafsir lain mengatakan Ar-Rahman itu Ar-Rahim, Ar-Rahim itu Ar-Rahman ya. Kenapa Ar-Rahman itu Ar-Rahim? Karena berasal dari suku kata yang sama. Rahima, Rahim itu begitu juga Rahima. Tetapi Ibnu Abbas mengklarifikasi. Kata Ibnu Abbas, Ar-Rahman itu kata beliau li'ammatin nas, untuk seluruh manusia. Termasuk binatang, rahmatnya Allah kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Bahkan rezeki mereka, apakah ditahan oleh Allah, apakah diberikan oleh Allah, itu kata Ibnu Abbas li'ammatin nas, untuk semua manusia. Tapi di sini tidak dibahas ya. Jadi tidak dibahas perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian kata Ibnu Abbas, kalau Ar-Rahim itu hanya dipersiapkan pada orang yang patuh dan taat kepada Allah. Kapan dipersiapkan? Ketika dia sudah meninggalkan bumi ini. Jadi ketika meninggalkan bumi ini, waktu meninggal dunia, itu Ar-Rahimnya Allah akan datang sama dia. Ketika di alam barzakh, Ar-Rahimnya Allah juga datang kepada dia. Ketika nanti dibangkitkan di padang mahsyar, Rahimnya Allah juga sampai kepada dia. Ketika dia masuk ke dalam surga, Rahimnya Allah juga diberikan kepada mereka. Jadi Ar-Rahman itu berlaku untuk semua makhluk. Maknanya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini sebelum kita lebih jauh tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita melihat sifat Ar-Rahman, artinya setiap apapun yang Allah berikan kepada kita itu bukti sayang dan cinta. Ketika Allah mewajibkan salat, itu bukti Allah sayang dan cinta kepada kita. Mau nggak petunjuk? Mau nggak kesenangan? Arti kesenangan apa? Ketenangan jiwa. Mau nggak? Kalau mau kamu salat, tidak mau ya sudah kata Allah. Mau nggak kamu kebahagiaan dunia akhirat? Bukan dunia saja, akhirat juga. Mau? Kalau mau bersedekahlah. Oh tidak mau ya sudah, tidak mau ya sudah. Ini di dalam kajian tasawuf namanya petunjuk bayani namanya. Jadi petunjuk bayani adalah petunjuk yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Makanya setiap perintah Allah itu ada sesuatu hal yang membawa keuntungan bagi orang yang melakukan perintah itu. Dan segala sesuatu larangan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh korupsi, tidak boleh begini, tidak boleh zalimi orang lain, tidak boleh mengurangi timbangan. Itu untuk siapa? Semua kembalinya kepada hamba yang meninggalkan itu. Ketenangan jiwa hanya untuk mereka. Jadi artinya apa? Semua yang Allah katakan dalam Al-Quran, perintah Allah, dan semua larangan, itu demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Bagaimana dengan bencana ini? Bagaimana kita hadapi bencana sekarang ini? Itu apa makna bencana itu? Ada yang bertanya ke saya, apakah bencana itu laknat atau bencana itu ujian?
Karena sebagian orang mengatakan urung main judi itu bukan ujiannya. Jadi lapak judi kan hancur, bukan hancur, kita sedang diuji oleh Allah. Uji oleh orang main judi. Jadi makanya kita harus bagi dulu dua. Kita harus bagi dulu. Nanti kita menyikapi di dalam musibah kemarin itu ada orang yang taat meninggal. Ada orang yang tidak salat juga meninggal. Itu bagaimana kita menyikapinya? Kita harus melihat dari dua sisi yang berbeda. Supaya kita tahu apakah musibah yang kemarin itu adalah ujian ataukah musibah itu laknat. Ketika kita lihat sisi yang pertama, sebelum turun musibah, itu orang yang manusia itu tidak patuh kepada Allah. Dia tidak salat, dia tidak puasa, tidak bayar zakat, tidak melakukan kewajibannya. Dia menjalankan apa yang dilarang oleh Allah. Ketika itu dia lakukan, tiba-tiba turun musibah. Musibah itu laknat bagi dia. Allah sedang melaknat dia. Jadi makanya nggak ada yang seperti tadi, urun demencu. Kemudian ada orang menzalimi orang lain, yang kedai-kedainya itu mencuba menembai penganggap. Ketika itu dia mengatakan kita sedang diuji oleh Allah. Bukan ujian, orang kafir nggak pernah diuji oleh Allah. Bukan ujian, tetapi mereka dilaknat. Kalau mereka masih hidup, jadi ketika musibah itu hidup, Allah masih memberikan kesempatan mereka untuk bertobat. Kalau mereka meninggal, artinya mereka kena musibah itu meninggal dalam keadaan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, harus kita pilah-pilah dulu. Kemudian yang kedua, kita harus melihat dari sudut pandang lagi yang berbeda. Sebelum turun musibah, seorang itu taat kepada Allah, patuh kepada Allah. Dia salat, dia beribadah, dia bayar zakat, dia bersedekah dan lain sebagainya. Ketika musibah menimpa si fulan ini, itu adalah ujian bagi dia. Ujian apanya? Allah sedang menguji dia. Apakah setelah musibah nanti ibadah dia makin bertambah atau makin berkurang? Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah tidak percaya. Kita mengatakan, kalau tahajud ya Allah, sekian puluh tahun sudah tahajud. Tidak percaya sebelum diuji. Seperti kita jual emas. Ketika kita mengatakan ini emas asli ini, ya, jadi ini bukan mbak, ini emas. Hai patih urung baik, coba ini tes lem. Coba dicoba dulu, penjual emas itu coba dulu. Ini mungkin bukan emas ini. Maka seperti kita mengatakan saya orang beriman ya Allah. Diuji dulu. Karena banyak orang beriman setelah diuji, hilang anaknya, hilang keluarganya, apa kata dia? Ile lon semayang ya wina. Hei lon semayang tapi ane ninggaci. Capek saya salat, capek beribadah, rumah saya hilang. Capek saya berbuat ini, berbuat itu, saya begini selalu. Lihat orang lain, salat tak pernah, apa-apa tak pernah. Kenapa rumah tidak hilang, anaknya tidak hilang? Makanya setelah orang seperti ini sedang diuji oleh Allah. Ingin melihat bagaimana keimanan dia, apakah makin bertambah atau makin berkurang. Kalau dia meninggal dunia, maka dia meninggal sesuai dengan hadis Rasulullah. Ada 5 orang, ya ada 5 sifat kata Rasulullah bagi orang mukmin. Ketika orang mukmin itu menghadapi 5 ini, maka dia mati syahid. Salah satunya apa? Tenggelam. Salah satunya ketabrak. Maka kalau ada seperti ini, dia tenggelam atau dia ketabrak, tapi orang beriman, maka dia dianggap mati syahid, dapat pahala syahid. Jadi jangan sembarangan kita berdiri tengah jalan supaya ipok ligok. Ada yang kupu, mati syahid. Itu bukan mati syahid, mati konyol namanya. Ya. Jadi ini artinya apabila ada orang beriman, dia ditabrak atau tenggelam dan lain sebagainya, maka dia dapat pahala syahid. Kemudian ada yang lebih ini lagi untuk memotivasi kita. Karena ada sebagian orang stres ketika musibah ini. Rumah tidak ada lagi, semua tidak ada lagi, orang tua tidak ada lagi, harta tidak ada lagi, maka susah dia. Dia susah. Diperingatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sebenarnya kata kuncinya itu di huruf ba di situ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, itu huruf ba itu. Apa kata Ibnu Abbas? Al-ba'u yadullu ala taqlili syai'i. Itu ba di situ menunjukkan kepada hal-hal yang kecil kata Allah Subhanahu wa taala. Itu kecil itu. Kita diuji dengan ketakutan. Takut ada minyak hari ini, Pak. Itu kecil itu. Diuji ini mati lempu ke banjaran, mati lempu ke banyak. Kita gundah, Pak. Itu kecil itu. Itu bisa minal khaufi wal ju'i. Kalian kelaparan, enggak tahu mau makan apa besok. Itu kecil itu kata Allah. Dibandingkan kalian nanti kalau mati nanti. Ya.
Itu apa namanya? Itu sangat dahsyat sekali musibah itu. Jadi makanya kalau ada seorang hilang harta, bisa cari lagi. Hilang rumah, hubungi pemerintah. Dan termasuk keluarga gatin di pedang lahir rumah. Ya, berdoa apa Allah bagi pedang rumah. Yohana minta peng geroi, tak pedang geroi. Itu hilang rumah bisa ada lagi. Kita hilang pekerjaan cari lagi. Tapi ketika meninggal dunia semua hilang. Harta hilang, anak hilang, istri hilang, perusahaan hilang, jabatan hilang, mandu enggak ada. Termasuk yang kita cintai itu hilang juga. Ini ada jam yang kita cintai, beli di Eropa beli. Hanjil ci, hanjil dah mau langkung buci. Oh saya ada kendaraan paling ni masuk, tak bisa juga. Jadi makanan ini ibukah hanya tengku umum. Nanti kalau ayah meninggal, ini ada bantal itu bantal spring bed itu. Jadi yang di atas spring bed itu ada bantal beliau yang apa namanya? Tak bisa juga, harus bantal tanah di dalamnya. Jadi pathola mija kafan ya. Kain putih itu tanah yang masuk itu apa untuk tidur dalam kubur itu. Jadi makanya Allah mengatakan walana bluwanakum bisyai'in minal khaufi. Maka orang beriman itu biasa saja. Tetapi orang yang dia goyang, maka dia bisa saja imannya itu menurun, bisa saja imannya menurun. Ada satu jamaah saya, tidak usah kita ungkapkan, ini nanti aib ya. Beliau salat berjamaah, beliau baca Quran, beliau tahajud, tapi meninggalnya bunuh diri. Sehingga sampai keluarga mengatakan bagaimana hukumannya. Ditanya hukuman, dan yang maklum hukuman. Ayah bagaimana masuk surga atau neraka? Ini kita jauh memang. Cuma saya gimana cara bilangnya? Gimana cara terpegah memang? Terpegah ayah dan neraka kata dia dah. Cuma saya bilang begini saja, coba lihat di antara dosa-dosa besar itu apa? Salah satunya bunuh diri. Walaupun dia seorang ahli tahajud, kalau bunuh diri, dia dosa besar. Walaupun dia itu tahajudnya nggak pernah tinggal, Quran juga dia hafal Quran. Tapi kalau dia bunuh diri, maka itu dosa besar. Termasuk uququl walidaini, durhaka sama orang tua. Beda bikin mana durhaka runcinya, Pak. Seorang bisa jadi tidak bisa masuk dalam surga gara-gara durhaka sama kedua orang tuanya. Seorang membunuh juga, pembunuh, syirik kepada Allah, maka itu akan kekal di dalam neraka. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa menilai introspeksi diri dulu, introspeksi diri. Jangan selalu menyalahkan apa, ye urungkoh bakae, kupu tanah urungkoh bakae. Nyampe dak lele urungkoh bakae bek lele. Jangan lihat dulu orang itu. Jadi artinya apa? Ketika kita coba pergi ke Yaman ya. Ke Yaman. Yaman tidak ada pohon kayu. Tapi di sana musim dingin juga. Pohon kayunya jarang. Tapi kenapa enggak pernah banjir? Karena banjir. Jadi beda tanah pakai. Itu cuma asbab saja. Di dalam Al-Qur'an ketika Allah mengatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Itu orang kehutanan mengatakan apa? Lu kalau kehutanan, di kehutanan kata kehutanan lu ceramah minan. Ya. Seperti orang KB itu kan, di kantor KB lu ceramah. Itu salah pemahaman punya anak dua. Lu tanya dalilnya mana? Ayat itu Pak. Itu pemahamannya keliru, Pak. Jadi sama seperti wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Orang kehutanan mengatakan, jangan buat kerusakan. Lu tanya apa kerusakan? Koh pakai. Bahkan untuk banjir. Dalilnya mana? Itu wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Lu bakal itu keliru. Wala tufsidu di dalam semua tafsir. Dalam bahasa Arab, tufsidu itu maknanya la ta'malul ma'asi, jangan buat maksiat. Kalau kalian buat maksiat, tunggu saja azab, tunggu saja azab. Ya. Jadi artinya apa? Kita introspeksi diri. Jangan salahkan kepada pembalakan liar itu dulu. Ya putus yang kata pegat. Ya, dosa apa? Maka dengan dosa yang kita buat, itu di dalam Al-Quran disebutkan rahinah. Rahinah itu apa? Jaminan. Hari ini buat dosa, kita sudah borok ini jaminan Allah jaminan apa untuk diazab jaminan untuk diazab. Hari ini buat dosa 1%, azab sudah ada 1% menunggu kita Pak. Itu rahinah namanya. Besok kita buat lagi dosa 1%, azab sudah bertambah 2%, tapi hendak bertrailing. Besok buat lagi sudah 20%, itu azab tinggal tunggu dijatuhkan saja. Tetapi kata Allah, ketika azabnya sudah banyak, rupanya kamu teringat kepadaku kata Allah. Kamu bertobat, azab itu tidak jadi aku turunkan. Mana landasan hukumnya? Di dalam surah An-Nisa. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Jadi azab tidak akan jadi turun kalau kalian teringat kepadaku, kalian bertobat kepadaku dan beriman kepadaku.
Tetapi kita jangan terkejut, baik terkejut nih, Pak. Kita jangan melihat kenapa saya berbuat salah sedikit kok diazab sampai seperti ini. Azab itu akumulasi dari dosa kita yang kita lakukan beberapa tahun yang lalu, yang kita tidak minta maaf kepada Allah. Jadi makanya harus istighfar. Itulah fungsi istighfar. Habis temayang kadu boleh astagfirullah, astagfirullah. Ya habis assalamualaikum, assalamualaikum, HP le buka apa? Na WA tak mau. Wei kalau WA tak mau le mai. Ya. Bukannya kalanya taduk bertenang roy le. Istighfar dulu memang. Kita istighfar. Sebenarnya inti dari hidup ini kan ketenangan jiwa. Inti hidup ketenangan jiwa. Kalau nggak percaya coba tanya orang yang kejar-kejar duit. Coba tanya. Untuk apa Bapak kejar duit? Supaya hidup ini enak ya Bapak. Supaya hidup ini enak ya Bapak. Tapi sudah banyak duit nggak enak juga hidup dia. Kalau kita tanya untuk apa Bapak jabatan? Supaya enak mengatur dan tenang jiwa saya. Gaji banyak, dapat jabatan, dihormati oleh orang lain. Tetapi ketika dapat itu, hanajin, tidak tenang juga jiwanya. Kalau kita katakan banyak harta itu tenang jiwa, maka yang paling berbahagia di dunia ini almarhum Michael Jackson ini. Tapi dia tidak tenang jiwa dia. Apa yang tidak ada sama dia? Jet pribadi ada. Dia mau jet pribadi dan jangan kan jet pribadi helikopter dan. Memang yang motor dan ya. Itu dia jet pribadi ada. Pulau pribadi ada. Itu rumahnya seperti istana. Rumahnya seperti istana. Mobil lengkap semuanya. Jadi pulau pribadi dia beli. Tetapi dia meninggal usia 40 tahun. Kan mudanya. Usia 40 tahun dia meninggal dunia. Dia ada dokter pribadi. Maka kalau sudah jantung, truk dokter jantung, truk dokternya ada ini pribadi. Bahkan spring bednya itu ada pengatur suhu. Pengatur suhu bagaimana oksigen. Jadi kata dokter itu untuk cukup oksigen ketika tidur. Ya, Allah kan sudah menciptakan kita. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Mandung kejo oleh Allahnya oksigen kali genyo. Faqaddarna fa ni'mal qadirun. Kadarnya sudah ditentukan. Ya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita katakan yang paling bahagia itu orang banyak duit, maka Michael Jackson paling bahagia. Tapi tidak bahagia juga dia. Akhirnya dia meninggal dunia gara-gara apa? Jiwanya tidak tenang, Pak. Akhirnya jantungan. Akhirnya meninggal dunia. Maka makna wala tufsidu itu maknanya jangan buat maksiat. Itu saja. Jadi kita introspeksi diri, baik tunjuk-tunjuk engkau, jangan salah hadron, jangan baik tunjuk engkau. Tunjuk hadronnya bukan salah lu bukan. Istighfar terus, Pak. Beristighfar terus. Mudah-mudahan dosa yang akan diturunkan tadi rahinah tadi 100% itu berkurang, bahkan habis sama sekali. Itu makna Ar-Rahman. Ya, itu Ar-Rahman. Jadi kita jangan melihat dari satu sisi saja. Kita mengatakan, ya Allah, kenapa engkau sayang sekali kepada Yahudi, kepada Nasrani? Nanti ditanya, apa buktinya? Mereka kaya-kaya ya Allah. Nah, dijawab oleh Allah. Ini ada di dalam surah Al-Isra. Kalau kamu mau kaya, nah temayang kaya ci. Aci baik temayang, kaya ci. Coba nggak usah bayar zakat, kaya juga. Coba buat maksiat, kaya juga. Kenapa sifat Ar-Rahman ya Allah itu memberikan kepada semua makhluknya? Pertanyaannya kenapa diberikan oleh Allah? Karena Yahudi itu makhluk Allah, ciptaan Allah. Nasrani itu makhluk Allah, orang musyrik itu makhluk Allah. Maka diberikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kapasitas yang sama. Ya. Jadi artinya kalau tidak salat pun kaya juga. Kita maka salat itu bukan untuk kaya. Bahkan lebih daripada itu, kekayaan jiwa, Pak. Ghinan nafsi, Pak. Kaya jiwa. Ya. Dua apa rumah besar, tapi karu sampai, Pak. Ribut selalu suami istri. Nah, tanya tumi po piring, Pak. Kemudian dengan anak karungan, Pak. Ribut selalu sama anak. Ya. Untuk apa seperti itu? Untuk apa rumah besar lengkap fasilitas? Tetapi apa? Ketenangan jiwa tidak ada. Tidak ada ketenangan jiwa. Lebih bagus begini, ada seorang bapak punya anak dipelorong ni dalam becak, Pak. Tengah mendung, Pak. Tengah mengat. Padahal dalam becak menggok-gok, Pak. Tapi tengah ni, Pak. Kenapa nikmat sama dia, Pak? Coba bungkuh dua buah dipelorong habis dua buah, Pak. Nikmatlah anak karu-karu, Pak. Anak karu-karu. Nyobu bungkuh harga sabah tertuh ribet. Tajuk kana dua droi mau pakai dua-dua, Pak. Bubu de popo, Pak. Lun hai kai karu dua, Pak. Untuk apa ini? Ya. Maka semua segala sesuatu kan ketenangan jiwa. Kita salah untuk tenang jiwa. Kita bayar zakat untuk tenang jiwa. Kita patuh kepada Allah untuk tenang jiwa. Kita baca Quran untuk tenang jiwa. Semua untuk tenang jiwa. Jadi bukan untuk lain. Jadi yang kepu baca Quran, baca kurung kaya. Ngenlui baca Quran kaya, Pak. Ya. Yang lagi urus Mekah, Pak. Datanya, pekan Mekah bawa. Urus sebelah Mekah bawa kaya. Berarti Mekah nak kaya-kaya, Pak. Jika urus lain, mak urus jauh belang kaya. Kejap dua belang, nak kaya-kaya cik. Nak kaya-kaya cik. Jadi kalau engkau, nyo Mekah cepli berkaya. Mekah cepli dah nak kaya cik. Nak kaya cik. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura."
Pemberian Allah tidak ada yang bisa menahan. Kenapa? Karena sifat Allah Ar-Rahman. Ini kita seluruh dunia mukmin berdoa kepada Allah, ya Allah, baik nejo rezeki le ke Yahudi be. Nya Yahudi kaipoh Palestin, ya Allah, baik nejo le. Bukan urusanmu itu, kata Allah. Ya, pemberi rezeki itu saya, dia itu makhlukku. Ya, contoh seorang ibu. Seorang ibu walaupun punya anak durhaka, tetapi emosional ibu itu ada dengan anak itu. Kenapa? Karena dia lahir dari kandungannya. Dari rahimnya dia lahir. Makanya seorang ibu itu tatkala ditelepon oleh anak durhaka, itu nak mak, caci maki mak. Tapi ketika dia minta mak tolong butuh duit, padum ne gejo kan. Maka anak lain ngomong, mak bek nejo le apa? Apa kata mak? Nya ne lu ni. Urusan ram. Nya ne lu. Yang lahirkan dia saya. Ya, tetapi begini kata apa namanya? Allah mengatakan dalam Al-Qur'an. Nanti buka surah Al-Isra. Allah berikan semuanya kepada Yahudi, kepada Nasrani, berikan semuanya. Ya. Maka di dalam tafsir Al-Baghawi itu disebutkan ada dua raja paling kaya di dunia tapi kafir. Raja Numrud dan Raja Bakhtansar. Itu paling kaya di dunia. Kemudian yang kedua, ada raja paling kaya di dunia, dia mukmin. Siapa itu? Zulkarnain dan Nabi Sulaiman. Itu paling kaya di dunia dan dia mukmin. Nanti kalau kita tanya, ini Nabi Sulaiman kan patuh, ini tidak patuh. Tidak ada urusan patuh dengan tidak patuh kalau masalah harta. Semua diberikan oleh Allah. Rezeki, tidak ada masalah apa nama punya akal atau tidak punya akal. Semua diberikan rezeki oleh Allah dalam kapasitas yang sama. Maka sekarang kita heran. Manusia punya akal, akaina, ijat tikula lah. S1, S2, S3, ijat tikula lah. Tapi rezeki nggak jelas emang. Dan dia gundah selalu. Nyokiban bu thingoh kiban akaina kanyan. Nyobu thingoh kiban peng tikulan itu tahan dia susah sekali. Padahal akal ada. Coba perhatikan binatang. Akal tidak ada, sekolah tidak, apapun tidak. Tidak pernah dia mengeluh masalah rezeki. Kenapa? Rezeki dia pun stabil. Rezeki dia stabil. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Pada suatu hari ada binatang mengeluh kepada Allah karena dia lapar. Kenapa dia mengeluh? Kalau tidak salah Rasulullah berjalan dengan sahabat namanya Anas. Ketika sedang berjalan mendengar suara burung. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ma'ajmal. Indah sekali suara burung itu ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kamu tahu apa yang dia ucapkan? Maka Rasulullah SAW, salah satu Nabi dan Rasul yang memahami bahasa binatang selain Nabi Sulaiman. Rasulullah mengatakan, dia itu buta. Burung itu buta. Dia sedang lapar dan dia minta rezeki sama Allah. Dia tanya pulau ni kamu buta, tutah lah. Hana buta mana tutah ni. Kita nampak jalan tapi susah sekarang. Binatang enggak nampak jalan, enggak nampak apa-apa, enggak susah dia. Kenapa? Dia minta kepada Allah. Jadi maka Rasul mengatakan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, dia buta itu, dia sedang minta makan kepada Allah. Tahu apa yang dia ucapkan? Dia mengatakan begini, wahai sahabatku, khalaqtani a'ma wa qad kuntu ash'uru bil ju'i fa at'imni ya Allah. Ya Allah, kau ciptakan saya buta ya Allah. Secara ini saja tak mungkin saya cari makan. Maka dia terus berada di pohon itu. Saya sekarang sedang lapar ya Allah. Fa'at'imni, berikan makan kepada saya ya Allah. Rupanya direspon oleh Allah. Fa'atal jaradu, datanglah seekor belalang, masuk ke dalam mulutnya. Fabtala'ahu, dia telan belalang tadi. Setelah dia telan apa? Dia mengeluarkan suara yang indah lagi. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, suaranya makin indah saja ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kamu tahu apa yang diucapkan? Tidak. Dia sedang berterima kasih kepada Allah. Kalimatnya apa? Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Terima kasih Allah, engkau tidak pernah lupa kepada makhlukmu yang terus berzikir kepadamu. Maknanya apa? Untuk nikmat itu continue kepada kita, perbanyaklah berzikir kepada Allah. Perbanyaklah mengingat Allah. Nyawa dia tu tah ingat orang lain emang. Pak nu tolong lon pak, menyong hana nu tolong kade lon pak emang. Kita bertawakal sama makhluk emang. Nak tajak lah pak nu tolong lon nyo makan bengah hana moho nya pak. Apa salahnya ambil wudu, kacau wudu dah temayang emang. Maka yang kita khawatirkan banyak orang kena musibah hana itu mayang le emang. Hana itu mayang le emang. Jadi hana itu mayang, dia minta sama orang lain. Hana tolong dia, hana tolong habis kamu. Menyohana kamu minta rezeki, ronyo habis kamu, mati kamu. Ini tidak pernah keluar di mulut binatang. Binatang selalu teringat kepada Allah. Dia minta kepada Allah. Ya. Termasuk ada binatang yang di dalam batu itu, di dalam batu. Bahkan kita berpikir secara logika tak mungkin dia cari makan, tapi diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia berzikir.
Mana landasan hukumnya kalau binatang itu berzikir? Pada juz 27 dan juz 28 di dalam Al-Quran. Itu dengan metode dan gaya bahasa yang berbeda. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Satu lagi apa? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kalimat sabaha itu ada tasdid. Yusabbihu ada tasdid. Maknanya apa? Binatang terus bertasbih secara kontinu, terus bertasbih. Ya. Maka katanya ketika gejo musibah, beliau menambah ibadah, Pak. Nyobek hana ibadah le, Pak. Dia urung konsep ini. Tak ibadah mentang gejo atu, Pak. Beliau hana tak ibadah, Pak. Lebih kebet apa? Tak ibadah mentang gejo atu, nyan, Pak. Lebih kebet ibadah sama lagi urung hana ibadah, Pak. Orang yang tidak ibadah juga diazab sama seperti kita, ya begini. Jadi bukan begitu konsepnya. Kita sedang diuji, mereka sedang dilaknat. Maka ketika diuji, bagaimana kita merubahnya? Ya, berarti lembek bukan lagi oleh. Berarti enggak seperti ini lagi. Maka jangan lupa terus minta kepada Allah. Apa salahnya kita ambil wudu? Baca wudu, ambil wudu, habis itu berdoa kepada Allah. Jadi di dalam hadis Aisyah, Rasulullah Aisyah mengatakan begini. Nabi Muhammad itu yastahibu al-jawami. Beliau itu senang sekali berdoa. Doanya pendek-pendek, ringkas-ringkas, Pak. Hana panjang-panjang. Doa dia panjang-panjang, tengah aja mendengar orang pahami ni, Pak. Watemu baca apakah nama baca kat tengah orang likut ni, Pak. Kenapa doanya panjang-panjang? Ada yang setengah jam nanti je. Amin. Katanya punya amin. Kau pokoknya amin untuk ilmu. Amin. Amin. Rasulullah SAW, salah satu doa Rasulullah yang paling pendek apa? Ya. Kalau kita biasanya bacanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Rasulullah bukan dari Rabbana mulainya. Allahumma, ini hadis Allahumma itu muttafaqun alaihi. Ada dalam kitab Al-Bukhari, ada dalam kitab Muslim, ada dalam kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bagaimana doa Rasulullah? Allahumma, ya, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Siap. Hantro ini Pak. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Katsir. Ini doa ini pernah didengar oleh Aisyah ketika Rasulullah berdoa. Maka Aisyah mengatakan Rasulullah sering senang sekali kepada al-jawami, doa yang pendek-pendek. Ya, nampak. Yang katanya doa panjang-panjang. Maka kalau doa panjang itu enggak efektif, ya. Ya Allah menjual lampu dulu ni, Allah berstrategi sampai jalan raya, ya Allah. Paling enggak menyolong meninggal je lampu belum mahal betul, ya Allah. Yang tanah ji be kiwing-kiwing bertepat pada itu meninggal lu je, pegang-pegang ruko lian ya Allah. Itu doa apa itu namanya? Jadi doa kalau kita sudah baca tadi, kita pahami doa tadi. Nanti bisa buka kitab Fathul Bari. Karena sama saya ada Fathul Bari. Apakah lu buka Fathul Bari? Sama saya ada Fathul Bari. Karena Fathul Bari itu satu jilid UPN, Pak, satu jilid UPN. Saya jilid satu belum habis saya baca lagi. Itu tulisannya kecil-kecil daripada ini lagi, lebih ubud lah. Maka dia hampir setengah meter. Kalau seandainya tulisannya sama seperti Bedawi, mungkin semeter. Tafsirnya semeter. Apa namanya Fathul Bari itu. Di situ kita bisa lihat apa makna Allahumma atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan kebaikan kepada saya. Sahabat mengatakan apa? Itu apa? Cukupkan yang halal kepadaku, jauhkan yang haram dariku ya Allah. Karena harta haram itu membuat kita susah, membuat kita susah. Itu makna Rabbana Allahumma atina fid dunya hasanah. Ya Allah nilun berjerah, ya Allah berje kerana saleh, itu hasanah juga. Ya Allah lun bertenang jiwa, ya Allah, itu hasanah juga. Itu mencakup semuanya, tak perlu kita rincikan pada Allah. Rabbana Allahumma atina fid dunya hasanah. Hasanahnya ni Allah, anak lun bersaleh. Yang nak boleh pegang. Tak perlu kita itu. Kita cukup doa yang sedang pendek saja. Tetapi apa? Membuat Rasulullah menangis, ya Pak. Ya, membuat Rasulullah menangis. Kita bukan menangis. Setengah jam doa membuat tertidur, ya Pak. Dengar, ya Pak. Yang berfikir doa-doanya dengar ini Pak. Ya. Dia bahkan dengar panjang dah doa, ya Pak. Doa panjang dah. Katanya apa makna hom yang tanya makna, ya Pak. Yang penting amin betul. Nya lepui baca lemu, maknya. Paling enggak kita kalau susah nanti berdoa. Itulah baca saja doa Rasulullah tadi. Atau Rasulullah juga, ini hadis Aisyah juga, Rasulullah pernah membaca doa begini, Pak. Ketika sujud sehingga keluar air mata. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. 4 poin cuma. Doanya pendek sekali. Cuma membuat Rasulullah itu mata. Allahumma ati nafsi taqwaha. Doanya pendek. Ya Allah berikan jiwaku ini ketakwaan ya Allah. Ya,
Berikanlah jiwaku ketakwaan. Jangan selalu digoda oleh syaitan, saya cenderung berbuat maksiat. Itu panjang kalau dijelaskan. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha, bersihkan hati saya ya Allah. Maka maksud Rasulullah apa bersihkan hati? Dengan banyak bersedekah hati gelih, dengan melakukan kebaikan hati gelih, dengan menjauhi maksiat hati gelih. Itu maksudnya. Tapi tidak perlu dirincikan, Pak. Cukup baca itu saja. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha. Engkau yang menjaga saya ya Allah. Don jaga lun. Makanya kalau ada masalah musibah, ya Allah wahai yang jaga lun, tolong lun ya Allah. Lun dalam musibah ya Allah. Dan kayak Allah ya. Kenapa kita tidak pernah ditolong oleh Allah? Karena kita minta bukan kepada Allah. Satu. Ini sesuai dengan hadis qudsi. Apa firman Allah dalam hadis qudsi? Wahai hamba, kalau kamu bertawakal kepada dirimu, kamu yakin kepada dirimu atau orang lain, ini dengan kekuatan saya insya Allah sanggup. Dengan ilmu saya bisa cari harta yang banyak. Ini dengan duit yang saya miliki bisa untuk 7 keturunan. Ketika itu Allah mengatakan, oh dengan si fulan, saya punya saudara si fulan sebagai ini. Kalau ada dia beres semua urusan. Kalau kalian bertawakal pada diri kalian dan diri orang lain, uruslah diri kalian sendiri. Maka banyak orang stres nih, urus stres. Ada orang stres. Kenapa dia stres? Karena dia tawakal pada diri sendiri. Kenapa stres? Ini saya kuat, hebat nih, Mbak. Rupanya tengok kata ke, nih, Mbak. Ada kata ke aja bukan tepuk. Yang kasih stres itu, nih, Mbak. Kemudian apa? Saya cerdas sekali, tengok mupok tu. Kalau ada ingatan, katutah lah enggaknya. Harta saya banyak, Mbak. Besok sudah pengheligau atau tenggelam di apa namanya? Susah dia, akhirnya stres. Seperti stresnya Abu Lahab. Abu Lahab itu hampir sebagian hartanya untuk perang Badar. Jadi beliau keluarkan untuk perang Badar apa? Hana pupu abeh penglu, hana pupu. Pasti menang ini orang kafir Quraisy. Nanti kalau menang, itu kedudukan saya terangkat di kafir Quraisy. Saya menjadi orang hebat. Ya, nem. Dengan urung ikut jalan, abeh peng. Itu waktu yang merempok ya, kakak hebat tu. Rupanya di luar prediksi Abu Lahab. Rupanya kalah perang itu, Pak. Semua harta dia dirampas, Pak. Harta rampasan perang. Akhirnya Abu Lahab stres. Peng kagadah, mandung kagadah, jabatan teputan, gewewe meninggal serang jajak meninggal dunia, Pak. Ya. Karena stres. Tetapi kata Allah, kalau kamu bertawakal kepadaku, kamu menyerahkan urusan kepadaku, akan saya urus urusanmu, kata Allah. Tapi minta kepada Allah, Pak. Ya. Ini seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kira-kira umur beliau 9 atau 12 tahun kalau menurut tafsir Baitawi, tafsir Al-Baghawi. Ketika beliau diikat tangannya, tidak pakai baju. Kenapa? Karena baju sudah diambil oleh Syam'un untuk diberikan darah di situ, untuk dinampakkan kepada Nabi Yakub kalau dia sudah meninggal. Sendal tidak ada. Sehingga ketika itu apa? Nabi Yusuf dijual. Dijual kepada pedagang yang lewat-lewat di situ, Pak. Hati-hati ya, ini budak liar. Nabi Yusuf AS, hai tega tak lagu saudara lui pegah lu budak liar. Maka supaya jangan lari diikat, akhirnya dirantai tangannya ke belakang. Tangannya dirantai ke belakang. Kemudian setelah itu apa? Sama siapa Nabi Yusuf minta tolong? Rupanya setelah itu dalam perjalanan ke Mesir, Nabi Yusuf pernah melihat makam ibunya. Jadi kuburan ibunya pernah diperlihatkan oleh ayahnya Nabi Yakub alaih. Ini kubur ibumu. Akhirnya apa? Dia pergi ke situ. Dia minta tolong dulu kepada ibunya. Bu, tolong saya, Bu. Saya sudah diikat tangan saya. Apa salah saya, Bu? Katanya, Mbak. Apa salah saya, Mak? Saya dibuang ke sumur. Apa salah saya? Saya ditendang. Dia ditendang rupanya oleh Al-Aswad. Itu pemimpin kafilah tadi. Kamu budak liar, ditendang lagi. Akhirnya apa? Nabi Yusuf berpikir berarti orang mati tidak bisa menolong kita. Orang mati tidak bisa menolong. Rupanya Nabi Yusuf alaihissalam itu minta untuk dilepas tangannya apa? Untuk berdoa kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Rupanya disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf mengatakan, ya Allah, apa salah saya? Tadi melapor ke kuburan, tidak direspon. Ini adalah tafsir Baghawi. Ibu coba naik sebentar, lihat saya apa salah saya. Kenapa saya ini oleh saudara-saudara saya? Kenapa saya diusir dari negara saya? Kenapa saya ditendang oleh Al-Aswad ini? Enggak direspon. Allah ingin menampakkan kepada Nabi Yusuf, kalau ingin minta tolong jangan pada orang meninggal. Minta tolonglah sama saya. Itulah kayak tolong dari Allah. Rupanya turun malaikat, direspon oleh malaikat. Ada apa Yusuf? Ini saya musnahkan semua mereka, boleh? Yusuf mengatakan tidak, jangan. Saya cuma mengeluh saja, lapor kepada Allah. Oh, handong panco awaknya. Tetapi apa? Dengan buat badai, Pak. Badai yang sangat dahsyat sekali. Rupanya Aswad tadi melihat Nabi Yusuf angkat tangan dari ke atas.
Setelah badai itu berlalu, apa kata Al-Aswad, pemimpin kafilah ini? Anak ini bukan anak sembarangan ini. Tadi saya lihat dia menengadah tangan ke atas. Entah apa turun tadi. Maka kalau kita masih mengikat tangannya, mungkin mati kita semua ini. Ya. Sekarang gini saja, kita lepaskan dia, kasih pakaian kepada dia, kasih pakaian yang layak. Dan nanti ketika sampai ke Mesir, jangan katakan ini budak. Maka ketika sampai di Mesir, nggak dikatakan budak. Ini anak istimewa. Karena mereka takut. Nanti baik dia berdoa hanya berdoa habis mau hantar Mesir. Maka kesimpulannya apa? Setiap masalah itu lapor kepada Allah. Kenapa lapor? Allah itu Ar-Rahman. Allah itu Ar-Rahman. Oh, kenapa saya sanat, saya beribadah kok sama seperti orang lain? Kalau mau dapat plus, kejarlah Ar-Rahim. Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya dapat Ar-Rahim? Maka patuhilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sanghana, sempat ayat salahnya. Cuma satu ayat saja yang ada masalah. Kalau ingin mengejar Ar-Rahim, maka patuhilah perintah Allah. Patuhilah perintah Allah, jalankan perintah Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kita sebenarnya mudah sekali dapat pahala. Bagaimana dapat pahala? Malun hae lun tahajud, lun hae lun mutadekah, ibadah itu ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Kita tidak keluar rumah, kalau keluar lihat maksiat, tadu di rumah dapat pahala. Duduk di rumah dapat pahala. Dah tempokan, tepi kalau maksiat dapat pahala kita. Kita niat saja, insya-Allah untuk malam berdoa tahajud. Kamu demi pahala alam, sudah dapat pahala lagi. Kita tidak tidak nyuruh-nyobek dari bahagok, tak nyo taduk rame-rame, duduk rame-rame urusin bahagok. Enggak, akhirnya kita enggak pergi, dapat pahala lagi. Jadi pahala itu sangat mudah sekali sebenarnya dapat pahala ini. Cuma manusia saja. Doa saya dapat pahala. Ada sahabat melapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya duit tak ada apa-apa, tak ada. Bagaimana mau bersedekah ya Rasulullah? Mereka itu enak sekali bisa bersedekah dapat pahala banyak. Apa kata Rasulullah? Bertasbihlah kamu sebanyak-banyaknya. Kamu sudah bersedekah untuk dirimu sendiri, kata Rasulullah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kamu sudah bersedekah untuk dirimu sendiri. Artinya kamu dengan kalimat tasbih itu membuat Allah ridha, sehingga apa? Allah memberikan nikmat kepadamu, memberikan rezeki kepadamu. Jadi kalau kita bersedekah itu bukan hanya untuk orang lain saja, bersedekah juga untuk diri sendiri. Dengan kita perbanyak rezeki. Di dalam tafsir Ibnu Asyur, apa kata beliau menyikapi ayat ini? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Beliau mengatakan itu Bani Israel sudah mengenal ini ayat ini. Tetapi dalam bahasa Ibrani itu dibacanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu dalam bahasa Ibrani. Ibrani itu bahasa siapa? Bahasa Nabi Yakub alaihissalam. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mereka kalau ditanya siapa kasih ini? Ar-Rahman. Mereka tahu Ar-Rahman. Tetapi dalam bahasa Arab itu tidak menggunakan ha, tetapi ha. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi jangan gunakan Ar-Rahman, Ar-Rahim ya Pak. Atau Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu juga salah. Jadi yang betulnya apa? Dengan ha. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Karena berubah satu huruf saja bisa berubah semuanya. Mbak, dia berubah mana? Nah, contoh dalam bahasa Indonesia saja. Mau kemana? Mau beli lontong. Apa terbayang sama kita? Lontong itu makanan apa namanya? Yang KIPJ maknya lontong. Dan yang tidak tahu menjak, yang minta ke lontong, Mbak, tambah ke ini Mbak. Ke lontong. Sudah lain. Ke lontong sama lontong itu berbeda, Mbak. Apalagi dalam bahasa Arab. Bahasa Arab berbeda saja sedikit sudah berbeda artinya. Seperti yang kita bahas kemarin itu. Alhamdulillah. Dengan alhamdulillah kita tidak sadar. Kalau selama ini mungkin alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak betul, cuma menyampaikan salah. Maknanya juga salah. Alhamdulillah itu apa maknanya? Celakalah Allah Subhanahu wa taala. Laknatlah bagi Allah. Kalau kita ngomong seperti itu, apakah kita enggak dilaknat oleh Allah? Yang kita laknat setiap salat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Laknatlah Allah itu. Celakalah Allah itu. Itu makna alhamdulillah. Tetapi sebenarnya adalah alhamdulillah. Puji-pujian hanya semua kepada Allah. Terima kasih hanya semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di dalam bahasa Ibrani. Sekarang bagaimana kita kombinasikan ayat Ar-Rahman, Ar-Rahim dengan ayat sebelumnya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ni na atau nu? Ni na atau nu?
Ar-Rahmanur Rahim atau Ar-Rahmanar Rahim atau Ar-Rahmanir Rahim? Pertanyaannya kenapa barisnya ke bawah? Ya, Mbak. Imam Al-Qurtubi mengatakan ayat ini namanya takhir, ditakhirkan. Yang sebenarnya alhamdulillahi rabbir rahmanir rahim rabbil alamin. Saya ulangi lagi. Alhamdulillahir rahmanir rahim rabbil alamin. Cuma karena ini ayat Quran ini maka ditakhirkan, Pak. Ditakhirkan Ar-Rahmanir Rahim ditakhirkan. Maka ini bukan pengulangan. Ini adalah bahagian daripada ayat sebelumnya. Bagaimana kita maknai? Alhamdulillahi. Segala puji bagi Allah. Allah yang mana? Ar-Rahmanir Rahim. Yang memberikan kita sehat, memberikan kita nikmat, memang. Kemudian apa? Ar-Rahim. Siapa itu Rahman dan Rahim? Rabbil Alamin, yang mengatur kita dari kita di alam roh, memang. Yang mengatur kita di alam roh sampai sekarang ini. Sampai kita meninggal dunia, sampai kita dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka barisnya alhamdulillahi ar-rahmani. Jadi Fatihahnya bukan begitu. Ini dalam tafsiran ini. Maka dalam tafsiran dimunculkan seperti ini supaya kita paham. Ar-Rahman Ar-Rahim itu tidak terpisah itu. Itu bahagian daripada alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Jadi makanya seorang itu dia akan mensyukuri nikmat Allah apabila nikmat itu diambil. Baru itu putranya nikmat Allah. Kita tidak merasakan kalau ada nikmat sama tubuh kita. Tapi kapan kita rasakan? Waktu ka jantung ni patang ring. Ya Allah, yang ka patang ring. Baru dengar Allah. Jantung lu enggak bermasalah. Baru dengar jantung. Dulu enggak dengar dia jantung ini nikmat. Enggak dengar dia. Maka setelah nikmat itu ditarik, maka itu sangat bernikmat sekali, Pak. Ya. Seperti hidup lampu, nikmat dah pegang karena mati leh orang, Pak. Undik cuma di orang, Pak. Maka kita ngomong sama manfaatkan waktu nak, casnya itu semua nak. Kenapa? Hari-hari biasa lampu deh, Pak. Hana tu permun. Lampu deh, Pak. Hana tu pengahna pula lampu hana tu pegang. Tapi ketika mati 3 hari, hidup sehari, udik mendengar alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sang nikmat kok raya Pak. Ya, nikmat cukup raya. Jadi makanya sesuatu itu akan punya nikmat apabila ditarik dulu oleh Allah, maka akan nikmat. Ya. Analoginya begini, Pak. Ini analoginya begini. Kalau kita tanya sama seorang yang punya semuanya, dia punya harta, semuanya dia punya. Ke Eropa dia sudah pergi, mobil pribadi ada, jet pribadi ada, kemudian hartanya luar biasa, mobilnya pun miliaran. Coba tanya sama dia. Pak, bagaimana pergi ke Eropa? Naik mangat? Biasa saja katanya, Pak. Ya, nih. Kemudian kita tanya lagi, Bapak punya jet pribadi, bagaimana naik jet pribadi? Enak? Biasa saja, nih. Bapak naik mobil sekian miliar Bapak beli, bagaimana naiknya, Pak? Oh, biasa saja. Bapak tinggal di hotel bintang sekian, bagaimana? Biasa saja. Ya. Tapi coba Bapak ini diberikan stroke oleh Allah 1 minggu saja stroke. Ya, 1 minggu ada stroke. Jadi stroke dia seminggu tertidur di atas kasur, Pak. Yang memek-mek bapak mendang, Pak. Ya. Ailung kadu Pak. Untung inang ge akai, Pak. Menyinang bro akai peduk bak kursi roda itulah langkrung itulah ni, Pak. Ya, Pak. Langkrung itulah, ya, Pak. Kenapa? Karena istrinya baik. Gejaga linang. Nyai memek bapak mendang long kadu baik mebu, Pak. Jaroh hana fungsi. Kaki enggak ada fungsi. Jangankan pergi ke Eropa keluar rumah enggak bisa lagi, Pak. Tapi ketika disembuhkan oleh Allah, dalam tenggang waktu 1 minggu sembuh dia, jalan saja nikmat bagi dia. Waktu kerja, ya Allah nikmat tak ke kilo ni Allah. Dia bisa makan, ya Allah nikmat sekali dengan saya, ya Allah. Dia bisa melihat, ya Allah nikmat sekali, ya Allah. Awal kalian hanjut tapu hanjut yang je memek-mek babah mendeng. Ya. Jadi apa? Kita akan memberikan nikmat nilai pada sesuatu. Apabila nikmat itu dicabut dulu oleh Allah, maka baik bengeh-bengeh, Pak. Baik bengeh-bengeh. Tidak orang ipohana sampai ipohana. Itu nak anak sampai waktu meninggal anak baru tinggal ya Allah ni lung jeroda kai ku pula bang tu apa lagi, Pak. Makanya apa? Dicabut nyawa anak supaya orang tua tahu diri, Pak. Hidup pura je kalau itu nikmat anak itu. Ya. Tapi lamanya hidup pura ipohana, ijehana macam-macam, Pak. Ya. Tapi ketika anak tidak ada lagi, yang baru tinggal oh mana lung jeroda ni lung get hat ya, Pak. Ya saya rasa cukup. Biar panjang-panjang. Mungkin ada yang perlu kita dialogkan, kami persilakan. Berarti satu ayat saja ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kami persilakan. Terima kasih banyak Ustaz. Oke, selanjutnya karena dari 2 ayat, cuma karena nggak cukup waktu 1 ayat saja.
Mungkin ada yang ingin didiskusikan, kami persilakan dari jamaah. Kebetulan kita malam ini kita di ayat yang ketiga. Silakan. Ada? Ya, kalau nggak ada dari saya dulu. Ini Ustaz, apa namanya, ini untuk menghubungkan dengan kondisi keaceh boleh Pak? Iya. Jadi kalau tengok kilas balik Aceh ini dari dulu sampai sekarang, dan henti-hentinya didera oleh masalah segala macamnya, konflik, bencana, dan itu memang sampai hari ini nggak berhenti. Iya. Nah, kalau kita lihat memang nggak berhenti. Konflik kita bisa dibilang itu bencana juga. Orang meninggal, depo mati segala macamnya, tsunami, dan hari ini lagi, dan bahkan sebelum konflik Aceh juga kita juga didera masalah yang luar biasa juga, penjajahan segala macam, dan juga Aceh juga mengalami pengkhianatan juga luar biasa, itu musibah juga. Waktu Soekarno datang ke Aceh, kalau kita sebagai sejarah, dan bagaimana Aceh dikhianati juga di situ. Intinya Aceh tidak berhenti didera oleh masalah. Sementara semua orang sudah tahu bahwasanya Aceh ini, kalau di Nusantara ini pusatnya Islam. Bahkan Islam masuk di Nusantara melalui Aceh, Samudra Pasai. Nah, itu pemahamannya. Selanjutnya juga banyak berkembang pemahaman dengan bencana-bencana terus menimpa Aceh ini. Banyak yang bilang begini. Ada yang pertama berpendapat Aceh ini tanah para syuhada, tanah para ulama, tanah para wali Allah, dan Allah jaga itu. Ketika sudah banyak perbuatan yang sudah lari melenceng dari ajaran Allah sama bahasanya, salah saya disamak, dibersihkan. Kalau sama itu berarti kan kayak najis itu dibersihkan. Nah, itu pertama pendapat seperti itu. Ada juga pendapat lain yang menganggap Aceh ini sudah memang sudah jauh kali dari yang Allah tetapkan, yang Allah inginkan. Kenapa Aceh banyak kali jadi juara narkoba, juara LGBT, juara semuanya lah, bahkan juara provinsi termiskin. Maka dari itu Allah berkahnya itu sudah cabut. Ini pernah ada pendapat itu Ustaz. Aceh ini berkahnya sudah dicabut karena tidak, bahasa kasar kita bilang, tidak tahu diri gitu. Sudah jelas-jelas ini dulu tanah para ulama, para syuhada, para wali-wali kita, tapi dikotori mereka, maka Allah cabut berkah itu. Nah, dari tafsiran ayat ini gimana pendudukannya Ustaz? Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah itu terhadap Aceh hari ini Ustaz? Apakah ya saya juga nggak paham, nggak berani berspekulasi di sini. Mungkin ke Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ini kita harus melihat dari dua sudut yang berbeda seperti tadi ya. Mana ujian, mana laknat ya. Karena di Nanggoro Aceh ini tidak semuanya orang patuh, ada orang yang tidak patuh, ada yang tidak sanad, ada yang sanad. Kita harus lihat dari dua sisi itu. Sekarang kita lihat dari sisi yang pertama. Kenapa orang beriman kok sampai gujo? Kenapa diuji? Udah konflik diuji, ini orang sana, orang berbeda. Kenapa diuji selalu? Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, Innallaha idza ahabba 'abdan ibtanahu. Allah kalau mencintai seorang hamba maka diuji. Makin banyak ujian makin cinta memang. Kalau kita lihat Rasulullah keluar dari rumah sudah ada orang yang merencanakan untuk membunuh Rasulullah. Kemudian dia ke Masjidil Haram, ada saja yang melempar Rasulullah, macam-macam. Apakah Allah tidak sayang kepada Nabi Muhammad? Cukup sayang. Makin banyak diuji, makin sayang. Cuma kita melihat dari perspektif yang berbeda. Rugo ada temayang, tapi gujo tebe-tebe. Rugo ada temayang, tapi gadahnya, hai temayang ini. Itu pemahaman yang keliru. Makin kita diuji oleh Allah, apakah diuji melalui harta, diuji melalui anak. Katanya orang get coba anak kah naik temayang anak. Yang gujo dia melalui anak. Sanggup enggak kita memainkan anak itu untuk supaya dia salat? Ada uji kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak diuji, maka Rasulullah itu kan ujiannya luar biasa. Rasulullah luar biasa.
Sudah meninggal ininya, meninggal lagi, meninggal istrinya lagi, meninggal kakeknya, meninggal pamannya. Kemudian kondisi dia kan nggak stabil ya, kondisi nggak stabil ya. Kan diuji-uji terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian ini untuk mencerdaskan otak juga. Maka karena seorang yang sudah biasa diuji, sudah biasa sama dia. Jadi makanya ujian itu makin banyak diuji Allah makin sayang. Itu yang kita pahami. Jadi jangan makin dia dah sembahyang makin ngujau. Dia baik-baik dah sembahyang anak jauh-jauh ni. Maka seorang salah paham nanti. Ya salah paham. Aja hendak sembahyang ni. Pada dadanya apakah hendak sembahyang? Hendak sembahyang sama cik gulung oleh Allah hamba. Mandung gulung oleh Allah. Itu pemahaman yang keliru. Kita memahaminya apa? Kita orang patuh, kita orang taat. Ketika diuji-uji berarti Allah sayang ke kita. Bahkan sekarang mafhum mukhalafahnya apa dalam kajian usul fiqh? Tidak diuji maka tidak sayang, itu saja. Ya, nyo hantar gujo apa Allah hantar sayang dulu. Ya, sebagian orang salah memahami. Nyan tengkunya nih, Mbak. Gesemayang tapi pengujo pun anjing rumah hancur kan, Mbak. Ganyan tengkunya gesemayang tahajud tapi kenang Covid lah, Mbak. Kenang Covid ni baik kun. Sangkang gara-gara kenang Covid gantung oleh Allah, padahal Allah sedang menguji dia. Ya. Dan orang yang saya tidak kena Covid, Allah sayang kepada saya. Itu supaya terbalik pemikiran kita, Pak. Yang tidak pernah diuji berarti Allah tidak sayang sama dia. Nya datanya apa? Allah pun hendak sayang dia gitu. Nya dalam mulutnya hendak ketang gujo lu ni, Pak. Mengaji pun Rasulullah, tapi gujo, tapi gujo. Ya. Makanya seorang yang memahami ribah, ya, Pak. Orang lain yang ribah kita, orang yang tahu hakikat ribah dia akan tersenyum kalau diribah. Kenapa tersenyum? Ya. Karena dia paham. Orang lain si A ribah si B. Si B yang tahu hakikat ribah, maka ketika si A ribah dia akan tersenyum. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Kenapa? Dia teringat hadis Rasulullah. Kenapa teringat? Nanti ketika di padang mahsyar ada orang yang suka menzalimi orang lain, diribah orang lain, kebaikan dia akan diberikan kepada orang yang dia zalimi. Kita itu diribah oleh si A, si B, Pak. Takkan dalam soal ribah ni. Oh, dengku haji kau, mudah-mudahan pahala haji pelung gelo ni. Ya ni. Nyo salam si B, oh mudah-mudahan pahalanya pelung gelo. Maka dia senang, Pak. Baik kerja gelo. Bahkan nanti kalau ada orang ibadahnya kurang, Pak. Ibadah kurang, tahajud dan kanya, sedekah dan tepuk dan. Berdoalah kepada Allah. Ya Allah, urunnya benar urun ribah gelo ya Allah. Benar urun keng gelo ni Allah. Bahkan karena ibadah pun kurang, Pak. Ibadah kurang. Ini kurang, itu kurang. Paling enggak kalau ada orang ribah kita, paling enggak pahala ada. Itu orang yang memaknai hakikat ribah itu. Seorang yang memaknai hakikat musibah itu sebagai ujian, maka dia akan senang. Allah sedang teringat dulu. Allah sedang teringat dulu. Satu. Sekarang yang kedua. Kita lihat dari posisi azab tadi. Ya, azab. Jadi ini kenapa dia azab? Karena dia tidak salat, ya, karena dia tidak salat. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ketika Allah mengazab sesuatu itu, bukan tidak ada alasan, punya alasan. Ketika Allah menjatuhkan musibah kepada orang yang tidak salat, tidak patuh, itu punya alasan. Maka harus kita bedakan. Kalau orang beriman itu ujian. Kalau orang-orang sebelumnya dia tidak salat, tidak puasa dan lain sebagainya, itu laknat bagi dia. Maka beruntunglah sekarang masih hidup. Ya, beruntunglah. Kalau mati waktu itu, mati dalam keadaan dilaknat. Ya, mati dalam keadaan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi begitu. Jadi makanya dalam konflik kita kemarin itu lihat dari dua sisi. Ada orang tidak salat, ada orang salat, itu kita lihat. Ya, itu baik. Anak temayang tetap mati cipo ya, Pak. Ya, jangan di situnya lihatnya. Anak temayang tetap hanya nyaman undi. Jangan di situ lihatnya. Lihat dulu siapa yang diuji oleh Allah. Siapa yang itu? Oh, orang salat, oh berarti diuji. Ya, Pak, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu pun terbatas. Sebatas umur kita, ya, Pak. Rasulullah diuji oleh Allah hanya terbatas umur 63 tahun habis. Kita begitu juga. Setelah meninggal hana gujole, tinggal diberikan hasil ujian saja. Ya, demikian. Terima kasih Ustaz. Mungkin ada yang lain yang ingin kita diskusikan atau yang ditanyakan terkait masalah ya. Maksudnya istidrak itu apa termasuk ujian atau musibah bagaimana? Mungkin Allah tidak ulur rezeki, katanya berkah-berkah, belum berkah, tapi amal ibadah nggak meningkat. Ya. Nah, rasa syukur ya, tapi syukur itu bukan malah ibadah. Jadi setelah hartanya habis dia baru menyesal gitu. Oh ya, oke. Jadi istidrak itu, inilah yang Allah katakan, Allah memberikan nikmat kepada orang tidak salat, diberikan juga. Allah memberikan nikmat kepada orang yang tidak patuh, orang buat maksiat, diberikan juga. Tapi istidraj. Apa itu istidraj? Memberikan sesuatu untuk mengazab mereka.
memberikan sesuatu sesuai firman Allah, liyu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum, untuk mengazab mereka di dunia. Maka buktinya orang itu banyak harta tapi makin susah dia. Makin susah. Harta bertambah lagi makin susah dia. Dia makin susah. Itu istidrak namanya. Jadi kita tidak mengharapkan seperti itu. Untuk apa harta banyak tapi susah? Jadi harta kita banyak, tidur susah, semua susah, semua susah. Gara-gara apa? Ini diambil orang lain bagaimana? Ya. Jadi istidrak itulah seperti itu istidrak. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Siapa mau kaya kata Allah? Siapa mau semua dunia untuk dia? Siapa mau kata Allah? Tunjuk tangan kata Allah. Kalau kamu mau, ajjalna lahu fiha ma nasya'. Saya permudah lagi kamu. Dengan mencuri boleh juga, mencuri terus. Oh, kamu ingin zalimi terus, saya permudah kamu untuk menzalimi orang lain. Ya, tapi ingat, tsumma ja'alna lahu jahannam. Saya jadikan jahanam untukmu. Satu, ayat pertama. Ayat yang kedua. Ada orang yang tidak salat, tidak berbuat kebaikan, dia bangga. Wa farihu, dia bangga. Seperti Abu Jahal. Karena lidah Abu Lahab, Abu Jahal. Ya walaupun Abu kan ajak pesantren, Pak fikir pesantren. Tapi ke abunya Umayyah Malim, Abu Jahal. Abu Jahal pernah ngomong ke Abu Bakar, ya, kalian salat beribadah tapi miskin, Pak. Kupu katin. Apakah enggak bisa minta sama Tuhan kalian? Coba lihat saya, kata Abu Jahal. Saya salat tidak, ibadah tidak yakin kepada Muhammad, tapi saya kaya, kata Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan kaya. Dijawab oleh Allah dalam Al-Quran. Semua saya berikan dalam kapasitas yang berbeda-beda. Tetapi ingat kata Allah, ketika dia bangga dengan hartanya, akhadnahu baghtatan, saya ambil dia tiba-tiba, dia meninggal dalam keadaan dilaknat. Maka Abu Jahal kan meninggalnya tiba-tiba. Bagaimana meninggal tiba-tiba? Dalam perang Badar, tidak di nalar beliau. Menurut beliau apa? Ini akan menang perang Badar, setelah itu saya dengan harta saya bisa hidup lama. Rupanya meninggal dalam perang Badar. Abu Lahab begitu juga, meninggal ketika habis perang Badar karena stres. Jadi kita itu supaya tidak ada istidrak bagi kita mintanya kepada Allah bukan le harta, le harta, berikan keberkahan harta saya. Ketika minta anak jangan berikan ya Allah jangan banyak anak. Ya Allah berikan anak saya itu anak saleh, seperti doanya Nabi Zakaria. Karena waktu waktu umrah itu ada teman saya. Ketika pas di depan Ka'bah itu, di samping dia ada seorang ibu-ibu yang berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya minta anak. Ya Allah, sampai sekarang saya belum ada anak. Berdoa. Teman saya dengar. Setelah itu ada seorang ibu di sampingnya. Apa kata ibu itu? Ya Allah, apakan lihat dulu ya Allah. Anak saya banyak sekali ya Allah, mentirotan juga ya Allah. Belum kajrah ya Allah. Kata ibu satu lagi, teman saya bingung. Ini mau berdoa bagaimana? Kalau nggak punya anak seperti ibu ini, kalau punya anak nanti susah juga. Akhirnya saya bilang ke teman saya, kamu jangan minta seperti ibu itu dan ibu itu, minta kepada Allah doanya Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Itu kamu minta, jangan minta anak. Ya Allah nejo anu, wade kejo anu, pemane dong kanya, awen laki anu, orang kan enggak ada Allah. Sekarang mintalah keturunan yang baik. Jadi makanya kalau ingin berdoa itu, berdoalah yang doanya itu memang sudah sudah terbukti. Jadi seperti apa? Doa Nabi Zakaria terbukti, maka bacalah doa itu. Jadi baca Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Hanya baca, ya Allah berikan saya karunia saya seorang anak yang baik, yang jero, yang saleh, Rupanya kan betul, lahir anak yang saleh dari Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Cukup saleh Nabi Yahya, Ya. Walaupun umurnya hampir sama seperti Nabi Isa, tapi tua Nabi Isa sedikit, tua Nabi Yahya sedikit dibandingkan dengan Nabi Isa. Belum masih ada lagi. Sebelum kita akhir memang ini hampir jam 10. Ada masih? Ya, kalau nggak ada mungkin kita cukupkan dan mungkin kita minta ditutup oleh Ustaz Fahmi sekalian dengan doa. Dan juga kalau bisa kita minta titip juga doa untuk para korban bencana alam yang hari ini jumlah yang meninggalnya bertambah terus dan belum ada kepastian berapa angkanya karena bertambah terus. Dan juga kita minta untuk Allah bantu saudara-saudara kita diringankan bebannya. Mungkin di antara kita ada keluarga kita yang kena juga di sana. Mungkin itu saja, mungkin kita tutup dengan doa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. Terima kasih banyak kepada Ustaz kami, guru kita yang sudah memberikan